pada video kali ini saya akan menganalisa saham MDLN. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai dari yang pertama, yaitu cek kondisi dengan Ichimoku. Di Ichimoku kita bisa lihat harga ini masuk ke dalam trend bearish karena harga di bawah Kumo monthly-nya. Nah, kalau kita zoom di weekly, harga ini berada di dalam Kumo weekly, yang artinya sebenarnya kenaikan pas COVID sampai sekarang ini masih masuk ke dalam trend sideways di jangka menengah. Yang kalau kita balik lagi ke time frame weekly, berarti sideways yang sekarang ini adalah koreksi dari trend bearish jangka panjangnya. Terus kalau kita zoom di daily, kalau kita lihat di daily, ini harga udah mengalami penurunan sejak pertengahan 2022 kemarin. Yang artinya secara jangka pendek ini juga udah masuk ke dalam trend bearish. Jadi secara kondisi sekarang ya, kalau kita simpulkan, MDLN ini masuk ke dalam trend bearish. Bearish yang sudah terjadi sejak 2015 sampai sekarang. Oke? Nah, terus pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Kita akan cek secara fundamental. Pertama saya akan cek per ekuitas. Nah, ekuitas dan EPS-nya. Kalau kita lihat ya, ekuitas sejak 2005 sampai di sini 2018, ekuitasnya naik terus, cenderung naik dan cukup bagus. Tapi setelah 2018 sampai sekarang, ini ekuitasnya drop cukup signifikan. Nah, kenapa dia bisa drop cukup signifikan? Mungkin itu ada beritanya, cuma saya nggak update beritanya. Nah, kalian bisa cek sendiri. Terus kalau kita lihat EPS-nya per tahunnya, ini sebenarnya nggak ada peningkatan yang signifikan. Memang benar EPS-nya sempat naik signifikan di 2013, tapi habis itu kembali lagi normal dan malah cenderung turun pendapatannya, oke? Sehingga kalau kita lihat ya, pendapatannya yang cenderung turun setelah 2014, itu mengakibatkan secara tren dia bearish sejak 2014 sampai sekarang, oke? Nah, terus next, kita mau cek nilai buku dan EPS per quarter-nya, oke? Nah, kalau per quarter kita lihat ya, kondisinya kayak gini. Lihat. Sebelum ini pas COVID dia emang sempat drop. Cuma setelah drop dia naik lagi, tapi setelah COVID ini terjadi dia sempat ada suspend ya. Cuma saya nggak tahu kenapa dia bisa kena suspend, cuma kemungkinan besar itu pasti ada masalah dengan ekuitasnya. Kalau kita lihat kondisinya dari book value 577 drop sampai 300-an. Berarti ini pasti ada masalah nih. Cuma saya nggak tahu sih kenapa masalahnya. Kalau kita lihat EPS-nya per quarter ya, EPS per quarter kelihatannya cenderung udah membaik, kembali ke EPS sebelum dia drop. Jadi secara keseluruhan ya, MDLN, kalau dibilang kinerjanya bagus, sebenarnya kinerjanya standar, tapi saya nggak tahu nih kenapa ini bisa drop signifikan, oke? Nah, jadi secara fundamental ya, kalau kita lihat, secara kinerjanya sebenarnya biasa aja, tapi secara ekuitasnya drop cukup signifikan yang menandakan perusahaan ini mungkin ada sesuatu nih. Nah, terus next kita mau cek secara rasio keuangan. Oke, pertama saya mau pakai template aja langsung. Nah, kita lihat ya, PBV. Ini adalah PBV-nya, saya gabungin sama Bollinger Band. Bollinger Band-nya saya kasih panjang 260 candle dan sumbernya pakai PB rasio, oke? Nah, dan kalau kita lihat ya, pertama pair-nya. Pair-nya ini 1,619, oke? Nah, cuma kalau pair-nya kita lihat yang sebelumnya ya, pair-nya itu sempat minus, kayak plus minus lah. Jadi sebenarnya ya, pair-nya ini kurang bisa kita andalkan sih, mengingat harga atau EPS-nya itu plus minus terus. Oke, jadi kita akan abaikan dulu pair-nya. Dan karena pair-nya agak kacau, ROE-nya ini pasti jelas kemungkinan besar kacau juga kan. Nah, jadi kita abaikan, kita fokus ke PBV-nya. Nah, kalau PBV, kita lihat, harga ini di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat, ya, cenderung emang relatif murah. Tapi, karena dia murah, bukan berarti ini udah bagus untuk dibeli. Karena kalau kita ingat ya, perusahaan murah itu bagus dengan syarat ekuitasnya naik. Sedangkan ini, dia murah, tapi ekuitasnya turun. Jadi, itu pasti ada masalah. Bukan berarti ini bagus ya. Jadi secara keseluruhan ya, fundamental, sebenarnya kinerja untuk menghasilkan laba ini biasa aja. Tapi dia ada masalah di ekuitasnya. Jadi
Itu yang membuat MDLN itu masuk ke dalam tren bearish jangka panjang. Oke. Nah, terus next kita mau cek nih gimana proyeksi ke depannya, yaitu dengan elliott wave. Nah, kalau elliott wave kita akan kasih tambahan stokastik. Nah, kalau kita lihat ya, low paling rendah di sini, oke? Nah, di sini dia naik sampai di sini. Ini adalah satu impulsif pertama, oke? Nah, dan kalau kita counting ya ini mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin kayak gini. Yang jelas, sebenarnya penurunan atau bearish trend-nya itu dimulai sejak Maret 2015. Nah, kalau kita lihat secara trendnya, dan dibantu dengan stokastik, saya akan lihat ini sebagai satu swing. Ini satu swing, terus ini kan ABC, X, ABC, ini mungkin udah selesai, atau ini masih X, dan nanti ada Z. Yang kalau kita counting, mungkin bisa jadi, ini adalah W, X, Y, ini X, dan sekarang adalah wave Z. Nah, kenapa wave Z-nya nggak turun di bawah lagi? Karena, kalau kita ingat, ini harga paling rendahnya itu udah ada di 50. Jadi Z nggak mungkin turun melebihi Y. Mentok Z di 50. Bukan berarti Z pasti 50 ya. Tapi Z kemungkinan besar ya sideways. Oke. Nah, terus next kita zoom di weekly. Nah, kenapa Z-nya bisa sideways? Kalau kita lihat di weekly ini juga mendukung harga ini di dalam Kumo weekly dan Kumo-nya flat. Artinya secara keseluruhan tren jangka menengah ini akan sideways. Oke. Nah, tapi sideways di weekly bukan berarti dia udah masuk ke dalam atau bearish-nya udah selesai ya. Artinya ini cuma sideways aja, oke. Nah, terus next, kita kan udah tahu nih. Oh, ternyata dia akan Z. Ngebikin wave Z. Kalau ngebikin wave Z, berarti kan dia ada 3 gerakan lagi dong. Ini mungkin ada kayak gini. Nah, atau kalau misalnya nggak kayak gini, berarti dia kemungkinan bisa triangle ABCDE. Nah, dan seterusnya. Nah, tapi kita akan persimpel ya, berarti ada kemungkinan kayak gini. Nah, 3 gerakan lagi. Nah, ini saya hapus. Nah. Terus apakah 3 gerakannya udah selesai? Kalau kita lihat kayak gini ya, ini kemungkinan besar ini masih minor dari gerakan pertama. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lihat momentumnya ya, ini momentumnya aja baru mau berbalik ke bawah. Sedangkan kalau di weekly ini momentumnya ini masih momentum momentum dari ini apa subwave-nya yang ini, oke. Jadi kalau saya proyeksikan kemungkinan ini masih ada 3 gerakan kayak gini. Nah, dan gerakan yang ini aja masih belum selesai. Nah, kita zoom di daily, ini juga belum ada momentum yang jelas. Cara harga ini mengarah ke bawah, momentum mengarah ke atas, jadi momentum sebenarnya kurang jelas ya. Momentumnya nggak terlalu mendukung, momentum weekly-nya juga masih mengarah ke bawah. Jadi secara elliott wave ya, kita proyeksikan kalau MDLN ini akan membentuk wave Z. Wave Z-nya kemungkinan kayak gini. Cuma nanti akan saya update ya kalau wave Z-nya udah lebih jelas. Nah, cuma sebenarnya ini nggak usah dipusingin sih. Wave Z itu kapan selesainya itu ya tunggu aja dia bisa breakout resisten di sini 140. Nah, terus next. Kita mau kan udah proyeksi nih. Kita udah tahu alasannya, kita udah proyeksi kalau dia akan wave Z. Nah, pertanyaannya, wave Z itu mau kemana? Oke, alias target penurunan wave Z itu di mana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, dengan kinerjanya yang biasa aja, itu kemungkinan besar ya sideways-nya di area sini pasti. Kemungkinan besar ya. Bisa jadi dia bentuk triangle dan lain-lainnya. Nah, cuma kalau kita mau cari target terdekat, berarti kita tinggal proyeksikan ini. Ini kan pasti ada 3 gerakan kayak gini, A, B, C, kemungkinan ya. Nah, berarti kita akan proyeksikan support terdekatnya, oke? Nah, external retracement juga dari sini ke sini. Kalau dari sini ya, cluster Fibonacci-nya, kita lihat nih. Oh ya, saya tambah lagi ya. Saya mau tambah ini, 50 sampai ke sini. Nah, kalau dari sini kita lihat ya. Pertama, dia ada support. Ini support yang paling dekat, kurang lebih di 90 rupiah. Nah, plus minus 90 rupiah ini support paling dekat. Tapi kalau 90 ini ditembus, kemungkinan besar
MDLN ini akan mengejar support di area sini. Kalau kita lihat angka psikologinya kurang lebih plus minus 75. Nah, koordinat 75. Berarti kalau untuk target yang paling dekatnya 90-an, ini kemungkinan besar ya, kalau menurut saya pribadi sih, kemungkinan besar ditembus sih. Jadi akan saya hapus saja. Kita fokus ke satu target aja, yaitu target plus minus 75 rupiah. Ini target support terdekatnya. Nah, untuk target akhir dari wave Z itu nanti ya, kalau market udah mulai kebentuk. Nah, terus next, kapan? Ini kan di mana? Berarti kapan? Kapan ini kebentuk atau kecapai? Nah, kapan ya? Kita pakai Fibonacci time analysis. Nah, untuk materi Fibonacci time analysis, kalian bisa cek videonya ada di playlist, oke? Nah, saya mau proyeksikan high to high, proyeksikan ke low untuk cari low berikutnya. Nah, saya mau proyeksikan low ke high, proyeksikan ke high untuk cari low berikutnya. Saya mau proyeksikan high ke low, oke, high ke low, proyeksikan ke high untuk cari low berikutnya. Nah, kalau dari sini kita udah ada 3 Fibonacci. Kalau kita lihat ya, nggak ada cluster yang bagus sih sebenarnya. Ini coba saya tambah ya. Ini 3272. Nah, paling kurang lebih di sini nih. Kurang lebih di awal Desember 2022. Plus minus 19, ya plus minus 1 minggu lah dari awal Desember. Nah, kurang lebih di situ lah. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau kayak gini ya, di sini. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau MDLN ini masuk ke dalam trend bearish jangka panjang. Di mana kenapa dia bisa masuk ke dalam trend bearish? Karena ada masalah di bagian ekuitasnya. Secara pendapatan sebenarnya masih normal, tapi ekuitas mengalami penurunan yang signifikan. Makanya dia bisa masuk ke dalam trend bearish jangka panjang. Nah, untuk proyeksi ke depannya ini MDLN ini akan masuk ke dalam wave Z. Nah, di mana target terdekat dari wave Z-nya atau subwave wave Z-nya itu mungkin masih bisa turun sampai ke kurang lebih 75 rupiah di awal dari Desember 2022 ini. Nah, sekian untuk analisa MDLN, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.